dititipkan ke saya ya tadi ya. Apa sih yang membuat sebuah naskah atau sebuah manuskrip itu layak untuk publish gitu ya, dari sudut pandang editorial. Nah, materi hari ini terbentuk atas sumbangsih dari tim jurnal juga ya. Ada Prof. Dewi, kemudian ada dua staf kami di jurnal. Oke. Kemudian yang akan kita bicarakan hari ini ada 5 aspek ya. Jadi di sini lebih ke istilahnya workflow kalau bicara editorial. Jadi mulai naskah itu masuk, diterima ya. Kemudian prosesnya apa saja sampai kemudian ada keputusan apakah diterima, kemudian ditolak atau diterima tapi dengan catatan gitu ya. Minor atau major revision gitu ya. Nah, kemudian berikutnya ini bicara kriteria-kriteria penting dalam sebuah screening proses ya. Jadi screening proses itu nanti sebenarnya ada kaitannya atau step dari poin ke-1. Nah, kemudian yang berikutnya yang ketiga bicara anatomi dari sebuah naskah yang baik itu seperti apa gitu ya. Nah, ini kalau bicara yang nomor 3 mungkin sedikit banyak beririsan sama materinya Prof. Tias ya. Kemudian yang keempat, apa aja sih sebenarnya yang kemudian bisa ditolak ya kalau ada naskah masuk, alasan-alasan apa saja sih yang kemudian jadi penolakan gitu ya. Ini nanti lebih banyak bahasannya dari contoh-contoh di jurnal Kesmas. Kemudian yang terakhir, ini mungkin kalian melihatnya seperti sebuah apa ya tips atau hints ya, tapi ternyata enggak juga gitu ya. Mungkin poin kelima ini juga kita sama-sama tahu sebenarnya hal tersebut tuh sudah common knowledge gitu ya. Jadi bicara ini rekam option iya di sini. sorry ada yang bocor. Jadi yang kelima ini misalnya apa sih yang bisa kita lakukan kalau kita sudah submit naskah terus sudah berkali-kali di reject gitu ya. Oke. Oke, kita masuk ke poin pertama ya. Jadi kalau bicara workflow itu sebenarnya bisa di sini dilihat definisinya itu. Jadi kalau bicara workflow dari sebuah jurnal itu dia cenderung standar gitu ya. Jadi ketika ketika ada sebuah institusi kemudian mau mendevelop sebuah jurnal, itu biasanya mengikuti standar baku ya. Karena apa? Karena jurnal itu juga kemudian nanti bisa dinyatakan apakah cukup baik atau enggak gitu ya. Jadi semacam kayak standarisasinya. Nah, makanya kalau kita lihat istilah editorial workflow itu didefinisikan sebagai apa namanya di sini bentuknya proses yang terstruktur gitu ya dan melalui tahapan yang berjenjang ya dari sebuah proses di jurnal ilmiah. Nah, kemudian proses ini digunakan sebenarnya untuk lebih ke manajerial gitu ya. Jadi memanage atau jadi panduan jurnal gitu ya untuk kemudian apa sih yang perlu dilakukan gitu ya ketika naskah itu masuk ya, disubmit oleh penulis hingga kemudian final decision gitu ya, bisa di-reject atau kemudian terpublikasi. Nah, hal ini gitu ya, kenapa gitu ya? Tadi ya, ini untuk menjamin integritas, akurasi sama kualitas penelitian ya yang kemudian penulis itu tulis dalam bentuk manuskrip ya. Nah, di sini caranya gimana untuk kemudian menjamin ya integritas, akurasi sama kualitasnya. Ya ini melalui proses screening dan peer review ya. Jadi jurnal-jurnal internasional yang bagus itu pasti memenuhi definisi ini gitu. Gimana cara mengeceknya gitu ya? Nah, biasanya kalau jurnal yang baik itu dia transparan gitu. Kalau kalian masuk ke websitenya, workflow ini tuh jelas tergambarkan oleh mereka gitu ya. Biasanya terangkumnya itu nanti di author's guideline gitu ya. Di situ pasti ada bagian yang kemudian mereka tulis, misalnya prosesnya itu apakah melalui peer reviewnya itu misalnya double blinding atau single blinding atau tanpa blinding gitu ya. Jadi kalau misalnya dia menerapkan blinding berarti sangat baik gitu ya. Tapi kalau misalnya tanpa melalui peer review, nah kalian jangan pilih gitu ya. Karena kan sekarang yang perlu diwaspadai itu kan juga jurnal-jurnal predator ya. Karena kenapa banyak jurnal ya? Karena jadi bisnis gitu ya. Ada orang-orang yang melihat peluang untuk menghasilkan keuntungan finansial gitu dari membangun sebuah jurnal. Karena kan ada kebutuhan yang sangat tinggi ya untuk para
mau akademisi, mau peneliti gitu ya, yang membutuhkan media untuk publikasi gitu ya. Oke. Nah, ini contoh dari Open Journal System ya, sama Digital Commons. Jadi kalau dilihat editorial workflow-nya itu seperti ini ya. Nah, ini tadi sudah dibahas. Istilahnya workflow ini sebenarnya sebagai petunjuk gitu ya. Istilahnya memfasilitasi setiap langkah atau tahapan dalam menerbitkan sebuah publikasi ya. Jadi di sini bisa dilihat kalau misalnya ada penulis mensubmit ya sebuah naskah, terus ada pre-check, terus kalau misalnya lolos dia peer review ya. Peer review bisa tektokan biasanya ya, berkali-kali ya dengan penulis. Jadi harus merevise dan merespon gitu ya. Kemudian kalau sudah selesai kembali lagi ke editor ya. Jadi editor itu nanti bentuknya itu adalah rekomendasi dari reviewers ya. Apakah manuskrip itu di reject, kemudian major revision atau minor revision atau diterima gitu. Meskipun katakanlah ada yang merekomendasikan di reject, tapi semua keputusan biasanya ada di editor ya. Editor kemudian bisa mempertimbangkan meskipun di reject tapi ini menarik gitu ya untuk dipublikasikan dalam sebuah jurnal, dia bisa kemudian mencari reviewer baru gitu ya untuk katakanlah mendapatkan opini lain gitu ya terkait manuskrip tersebut ya. Nah, kemudian kalau di reject berarti nanti ada notifikasi ke authors ya. Kemudian kalau diterima juga nanti ada notifikasi. Biasanya nanti lanjut ke bagian produksi, kemudian baru terpublikasi. Oke. Sama aja kalau kita lihat ya, ini punyanya Springer ya, sama Frontier ya. Jadi kalau habis submission, tahapannya kurang lebih sama ya. Ada cek dulu di awal, terus di review sama editor, terus diberikan ke reviewer ya, beberapa reviewer. Biasanya nggak pernah satu ya, minimal dua ya. Kemudian kalau reviewnya sudah kembali lagi ke editor, baru ada final decision. Setelah itu nanti biasanya ada proses pembayaran, kemudian publikasi. Yang Frontier juga sama ya. Ini step pertamanya ya setelah submit. Kemudian bisa juga dicek ya, misalnya plagiarism check ya atau penggunaan AI ya. Ini biasanya dilakukan di awal. Kemudian sama ya review, terus ada waktu reviewer untuk mengakses dari masing-masing manuskrip. Kemudian kembali lagi ya dengan rekomendasi dari reviewers. Kemudian ini sama editor kemudian bisa memutuskan ya berdasarkan masukan-masukan dari reviewer, kemudian publikasi. Kurang lebih seperti ini ya. Kenapa hampir mirip? Karena tadi ya dari pengertian editorial workflow gitu ya, dia ini memang mengacu ke katakanlah standar yang sama gitu yang baku ya. Nah, ini punyanya Springer Nature ya. Ini kalau dilihat juga sama aja ya. Jadi di sini misalnya setelah menulis terus kan harus ada cover letter ya. Cover letter ini juga penting. Jadi memang menulis itu bukan berarti setelah kita selesai menulis ya sebuah manuskrip terus semua co-authors itu setuju ya. Setelah sekian lama proses tektokan ya, terus semua setuju katakanlah oke bisa layak publikasi ya. Silakan disubmit di sebuah jurnal. Jurnalnya juga sudah disetujui bersama. Nah, kemudian perlu diperhatikan ya, untuk submit jurnal itu bukan kemudian hanya manuskripnya aja ya. Cover letter itu perlu dibuat ya, dibangun, dan cover letter itu sangat-sangat penting. Cover letter tuh kayak surat lamaran ya. Kalau kalian melamar kerja kan kalian bikin cover letter ya. Nah, untuk publikasi juga sama. Kalian harus menulis surat pengantar ya. Ini mungkin juga sudah dibahas di sesinya Bu Tias ya gitu. Karena yang editor sampai itu dan yang dibaca oleh editor itu adalah cover letter sama abstrak biasanya ya. Jadi dua hal itu sangat penting untuk kemudian memberikan kesan pertama ya bagi editor apakah manuskrip ini menarik atau so-so gitu ya atau ini barang lama gitu ya nggak ada sesuatu yang ditawarkan gitu ya. Kemudian setelah submit sama ya ini ya ada technical check, terus ada editor sama peer review, terus final decisions, terus payment sama publish. Nah, ini sebenarnya kurang lebih sama ya, mau jurnal yang manapun ya. Oke.
ini mengulang aja ya. Jadi kalau dari sisi editor sebenarnya kurang lebih sama ya. Jadi kalau pre-check ini lebih ke teknis biasanya. Misalnya yang pertama itu biasanya kita melihat apakah manuskrip itu lengkap ya dan mengikuti jurnal guidelines gitu. Jadi ketika kita memutuskan mau submit di sebuah jurnal gitu ya, misalnya jurnal Kesmas ya, yang perlu kita baca dengan teliti itu adalah author's guideline ya for manuscript submission. Dan guideline itu harus diikuti gitu ya. Jurnal-jurnal sekarang itu sudah menyediakan template standar, itu sebenarnya lebih mempermudah ya. Nah, kalau ada template standarnya silakan di-download dan digunakan gitu ya. Rangkaian guidelines atau pedoman dari sebuah jurnal tuh harus diikuti. Harus dipastikan kita mengikuti pedoman tersebut gitu ya. Karena gini, tadi seperti Bu Helen bilang, eh, kepatuhan kita mengikuti sebuah guideline jurnal itu sebenarnya merefleksikan banyak hal. Satu, menunjukkan kalau kita serius eh, menghandle manuskrip kita mengikuti guideline jurnal tersebut. Ya, kenapa? Itu memberikan apa impresi yang baik sebenarnya. Ya, jadi editor tuh seneng. Oh, oke, secara guidelines sudah mengikuti nih gitu ya si si penulis ya gitu. Itu pertama. Jadi menunjukkan keseriusan bahwa kita nggak seadanya gitu ya, apa namanya, memperlakukan naskah kita untuk disubmit di sebuah jurnal itu sangat penting ya. Kemudian hmm, di sini juga termasuk formatting ya, terus plagiarism check sama ethical violation biasanya. Terus biasanya lagi dilihat konsistensi ya, apakah biasanya sih dari judul sama abstraknya merefleksikan judul gitu. Jadi ada misleading ya. Jadi ketika baca judul sama kemudian baca abstrak itu nggak ketemu gitu ya. Jadi seolah-olah eh, apa ya, penulis itu sembarangan gitu loh ya ketika menulis gitu. Nah itu biasanya udah jadi eh, kesan buruk ya. Biasanya editor itu udah jadi males biasanya ya. Karena itu bentuk keseriusan biasanya ya. Kemudian kalau misalnya dianggap manuskripnya itu tidak komplit atau tidak mengikuti guidelines, biasanya editor tadi ya, karena sudah kesannya buruk, kemungkinan besar biasanya ditolak gitu ya. Sorry yang bocor boleh ini nggak sama apa Ayuna, sama hostnya Ayuna, boleh tolong di mute yang bocor? gitu ya. Kemudian kalau peer review em, biasanya sih kita double atau single blind gitu ya. Ini untuk eh, tadi ya menjaga objektivitas dari kedua belah pihak ya. Biasanya reviewer itu nggak tahu ini naskah punya siapa gitu, dan penulis juga nggak tahu eh, naskahnya itu dibaca atau direview oleh reviewer yang mana gitu ya. Oke. Nah, kalau reviewer itu menilai manuskrip juga sama ya. Biasanya mereka merujuk sebuah panduan. Contoh panduan itu misalnya kayak Prisma Statement kalau memang desain studinya systematic review ya, atau pakai Stroop checklist kalau memang penelitiannya observasional gitu ya, atau kemudian kalau desain studinya eksperimental berarti pakai consort gitu ya. Jadi mungkin di sesinya Butias juga apa dibahas ya. Jadi kalau kita menulis merujuk tadi ya, ada beberapa pedoman, reviewer juga sama gitu ya, merujuk istilahnya standar penulisan esai atau laporan gitu. Karena apa? Karena sebagai bentuk tanggung jawab dan objektivitas juga gitu, bahwa kita itu menilai sebuah naskah itu merujuk sebuah standar yang baku gitu ya. Nah, kemudian setelah selesai mereview, biasanya ada beberapa komentar ya dan rekomendasi untuk editor ya. Apakah tadi ya, apakah eh, dianjurkan ditolak atau major revision gitu ya. Hmm, jarang sih ya yang minor revision tuh jarang biasanya ya. Biasanya misalnya dari 3 reviewer mungkin satu minor revision, tapi yang dua bisa major, bahkan yang satu rekomendasi ditolak gitu ya. Nah kalau kayak gitu kembali lagi ke editornya, pertimbangannya seperti apa. Nah ini
editor decision-nya ya. Kalau diterima tadi ya, di workflow-nya sudah dibahas ya. Terus kalau di reject bagaimana, kalau misalnya memang membutuhkan revisi seperti apa. Perlu diperhatikan juga gini ya, kalau misalnya kita submit di jurnal, terutama jurnal internasional ya, ketika mensubmit sebisa mungkin setiap hari dicek emailnya, ya. Karena jurnal internasional tuh korespondensinya pasti lewat email, nggak ada lewat WhatsApp atau telepon, nggak ada, ya. Jadi kalau kita sudah submit di sebuah jurnal, setiap hari dicek apakah ada ada balasan ya, atau ada notifikasi atau ada respons, ya. Nah, kalau kemudian ada respons, katakanlah harus revisi gitu ya. Nah, itu sebisa mungkin harus diprioritaskan. Karena biasanya ada deadline ya. Misalnya kami tunggu responnya, dikasih waktu misalnya 21 hari gitu ya. Nah, 21 hari ini suka membingungkan ya. Apakah hari kerja atau weekend dihitung gitu ya. Untuk amannya kita hitung aja yang weekend ya. Jangan menganggap kemudian 21 hari itu hanya hari kerja ya. Jadi Sabtu Minggu tetap dihitung ya. Nah, itu harus dibaca komentarnya semua. Semua itu harus kemudian direspon ya. Eh, Pokoknya anjuran atau komentar reviewer itu sebisa mungkin dibalas dan diakomodir gitu ya. Kalau misalnya mau berargumentasi silakan ya. Tapi yang pasti harus ada responsnya gitu. Nah, respon pertama itu belum tentu kemudian selesai ya. Nanti biasanya dikembalikan lagi ke reviewers. Terus reviewers kalau sudah puas mungkin dia stop di situ, tapi ada juga yang tidak puas, dia kasih komentar lagi gitu ya. Jadi mungkin bisa lebih dari 3 kali bolak-balik dengan si reviewer ini gitu ya. Tapi kalau misalnya udah dalam tahap korespondensi dengan reviewer, sebenarnya diikuti aja ya. Mau seberapa lama pasti at the end dia akan selesai gitu. Jangan kemudian ketika sudah melalui proses reviewer, terus ada komentar, sudah korespondensi, tapi kita ngerasa susah, terus kita retract, jangan ya. Kalau saya sih mending diikutin aja gitu ya. Karena kalau enggak nanti kita melalui proses dari awal lagi ya dengan jurnal yang baru. Nah, itu bukan solusi kalau menurut saya ya. Nah, production udah ya, standar. Biasanya nanti dibuat layoutnya sesuai template mereka, nanti akan dikirimkan ke penulis ya, masing-masing penulis dengan co-autorsnya itu harus harus ngecek bareng-bareng ya, apakah ada yang mau direvisi bagian mana, apakah ada typo, ada misspell gitu ya, apakah kemudian pokoknya hal-hal teknis sebenarnya dibaca lagi ya, sekali 2 kali dari judul sampai akhir ya, karena biasanya tetap aja kita ketemu sesuatu yang masih bisa direvisi gitu, karena kesempatan untuk mengubah itu di bukan di proofread, sorry, di preprint ya gitu. Nanti kalau ada yang mau dirubah biasanya kita kita kembalikan lagi terus sama mereka, mereka adjust. Kalau misalnya hal tersebut kita lewatkan, otomatis dianggap setuju gitu dengan layout yang kemudian mereka berikan ya. Nah, kemudian nanti udah langsung publish ya. Nanti ketika publish ada kesalahan, bisa sih istilahnya di addendum ya, tapi aneh gitu, nanti jadi ada 2 versi yang terpublikasi gitu. Yang satu yang original, yang satu yang addendum gitu ya. Nah, ini masuk yang kedua ya, kriteria penting dalam screening proses. Nah, ini sebenarnya yang kriteria yang penting itu sebenarnya nggak beda, bukan sesuatu yang rahasia sebenarnya ya. Semua orang mungkin juga tahu gitu ya, ini common knowledge gitu. Di semua jurnal juga disebutkan ya, ini ya. Skopnya harus masuk ke jurnal tersebut tadi seperti saya bilang. Terus taunya itu masuk ke skopnya jurnal gimana ya, author guidelines-nya dibaca gitu, benar-benar dibaca ya, karena apa, karena ini judulnya aja panduan buat penulis dalam submisi manuskrip gitu ya, jadi biar nggak salah jalan, author guidelines itu dibaca dan diikuti. Kalau novelty sama contribution tergantung ya, pernah juga ada komentar reviewer tuh bilang penelitian Anda tuh nggak ada novelty-nya gitu ya. Terus ini nih barang lama gitu. Ya itu tergantung lagi gimana caranya kita merespons dan berargumentasi terhadap komentar si reviewer gitu. Toh dia nggak mereject gitu, dia hanya mempertanyakan. Ya, ya udah, tinggal dibales aja gitu ya argumentasinya. Kalau bisa argumentasinya ditunjang sama referensi gitu ya. Nah, tadi seperti saya bilang, kalau bicara penelitian skupnya Indonesia masih jarang ya. Jadi kalian bisa bilang, oh iya memang penelitian ini sudah banyak, tapi seringnya itu di negara maju misalnya, atau di benua Eropa atau di Amerika. Yang ruang lingkupnya penelitian ini di lokal seperti Indonesia itu masih jarang gitu. Itu udah argumentasi gitu.
ya. Kalau bicara berargumen kan nggak ada yang benar, nggak ada yang salah ya. Tinggal bagaimana kita bisa mengemukakan pendapat kita gitu. Itu ya. Jadi poin kedua sebenarnya nggak terlalu berpengaruh, kecuali misalnya gini ya, kayak kemarin ada naskah ke jurnal Kesmas masih bicarain COVID ya. COVID-19-nya itu udah gitu bukan, nggak ada edit value-nya gitu ya. Dan itu kan sudah selesai ya, dalam tanda kutip sudah dinyatakan selesai. Jadi akhirnya ditolak gitu ya, karena kita merasa tidak ada sesuatu yang ditawarkan, edit value-nya nggak ada gitu ya. Nah yang poin tiga ini sebenarnya penting ya. Pentingnya tuh gini, mayoritas penelitian di Indonesia itu biasanya cross-sectional survei gitu ya. Kalau misalnya kalian menawarkan metodologi baru ya, misalnya dari sisi analisis atau dari desain studi yang berbeda, misalnya kalian menawarkan desain studinya cohort atau kasus kontrol atau bahkan eksperimen, itu udah nilai jual tuh kalau bicara skupnya Indonesia ya. Terus kalau misalnya menggunakan contohnya SKI ya, data SKI itu kalau saya udah males ya. Kalau mahasiswa ada yang menawarkan menggunakan data SKI, biasanya saya tolak, kecuali dari sisi metode dia menawarkan hal baru. Misalnya gini, mayoritas itu hanya mau melihat eh, faktor individu ya. Jadi faktor apa sih yang mempengaruhi hipertensi misalnya, ya. Dia menganalisis data SKI. Terus ada mahasiswa bilang, Bu, saya tetap pakai data SKI, tapi saya mau analisisnya itu berjenjang. Jadi saya akan eh, mempertimbangkan level di atas individu ya. Jadi level kabupaten atau level provinsi gitu ya dalam penelitian saya. Nah, kalau itu masih masih make sense tuh ya, masih saya terima idenya. Udah azan ya. Eh, break dulu atau gimana nih Bu Tito atau Bu Helen? Bu Dwi gimana? Kalau dilanjut dulu masih banyak apa enggak? Masih banyak sih, ini berapa nih? Halaman berapa ya? Ya udah, mau lanjut dulu. Mungkin lanjut dulu, tapi kita mungkin akan selesaikan jam setengah tujuh gitu ya Bu Dwi ya, biar keburu sholat. Oke, boleh. Baik. Ini saut-sautan sama azan nggak di belakang? Enggak sih, aman aja. Ya udah, oke. Aman Bu. Oke, terus yang penting keempat ini sebenarnya untuk kita ya orang Indonesia kemudian mencoba menulis, poin keempat ini sangat penting. Karena gini, conciseness itu penting. Conciseness itu to the point ya. Jadi nggak bertele-tele ketika menulis. Nah, ini yang sebenarnya suka jadi isu utama orang Indonesia. Kita tuh kadang nulis muter-muter dulu gitu ya. Diulang-ulang terus gitu. Nah, itu biasanya nggak tidak mencerminkan conciseness ya. Conciseness itu ringkas padat gitu. Ya. Nah, ini yang biasanya harus dilatih ya untuk mendapatkan atau kemudian kita menemukan gaya menulis yang ringkas dan padat ya. Terus ini Imrat tadi ya, biasanya sih strukturnya si Imrat aja gitu. Jadi harus ada introduction, ada metode, ada result atau hasil, terus discussion ya. Nah ini yang tadi memberikan kesan buruk ya. Tadi misalnya tidak tidak konsisten antara judul dengan abstrak ya. Judulnya merefleksikan kalau banyak ya, contohnya gini, terutama orang K3 ya. Dapat naskah dari K3 itu judulnya bombastis. Judulnya gini, efektivitas eh, pengukuran gitu ya, misalnya ada pengukuran apa gitu ya di perusahaan X gitu ya. Terus kita baca, kalau melihat judul seperti itu kan berarti ekspektasi kita akan terlihat apakah pengukuran tersebut efektif atau enggak gitu ya. Kalau efektif sebaik sebaik apa, kalau misalnya katakanlah tidak efektif seburuk apa gitu. Nah, di hasil tuh sampai hasil selesai nggak terlihat tuh ya. Bahkan dari sisi metode itu ternyata mereka menggunakan metode kualitatif. Kan jadi bingung ya gitu ya. Ini ngukur ngukur efektivitas dengan kualitatif gimana caranya gitu ya. Nah, itu misleading tuh ya. Jadi judulnya apa, metodenya apa, jadi tujuan penelitiannya apa. Jadi tidak menjawab tujuan penelitian gitu. Jadi judulnya itu kayak nih judul bisa muncul judul seperti ini seperti apa gitu ya. Kok bisa gitu. Ya, itu biasanya udah langsung di reject ya. Karena membingungkan sekali gitu untuk kita menangkap isi kepalanya si penulis gitu ya. Nah, abstrak tadi saya bilang sangat penting. Jadi abstrak tuh kadang juga disepelekan oleh orang ya. Padahal kalau kita mencari artikel di PubMed, kita kita tertarik sama title-nya, biasanya kita akan lihat abstraknya gitu ya. Sebelum kemudian membaca full text-nya kalau memang merasa itu menarik ya. Jadi kalau misalnya abstraknya dibuat tidak serius, biasanya orang jadi males gitu ya.
eh, selain jadi kayak jualan gitu ya. Abstrak tuh kayak kayak advertising naskah kita gitu ya. Jadi meskipun udah terpublikasi, kalau misalnya abstrak kita ditulisnya seadanya, tadi orang jadi nggak tertarik, akhirnya jurnal kita miss tuh disitasi sama peneliti lain gitu ya. Itu sebenarnya kerugian ya gitu. Terus ini overclaim juga bisa ya, hati-hati kalau misalnya gini, desain studinya survei atau cross sectional, terus memang menunjukkan asosiasi ya dari parameternya. Tapi terus kita bombastis mengklaim kalau ini sangat berasosiasi gitu, seolah-olah dari sisi waktu temporalitasnya itu baik gitu. Padahal kalau kita lihat cross sectional kan salah satunya adalah nggak bisa kemudian mengklaim kalau dia si exposure itu sebagai penyebab gitu ya. Itu harus diakui. Kemudian overclaim itu juga menggunakan istilah signifikan ya. Mungkin cuma saya aja ya, tapi saya cenderung sudah meninggalkan kata signifikan ya. Apalagi kalau eh, desain studi kita itu observasional gitu. Jadi cukup kita menyatakan kalau berasosiasi, berhubungan gitu aja ya. Nggak perlu kita bilang secara signifikan gitu karena kata signifikan itu terlalu kuat ya untuk desain studi observasional. Kecuali kalau memang desain studinya eksperimen, boleh deh dipakai signifikan gitu ya. Ini kriteria umum jurnal Kesmas ya. Nah, bahasa Inggris menjadi poin penting ya kalau jadi bukan di jurnal Kesmas aja sih ya. Jurnal internasional yang kemudian mendapatkan naskah masuk dilihat dari nama asing ya, misalnya nama Indonesia, institusinya Indonesia, nggak ada institusinya dari luar ya, misalnya pokoknya penulisnya semua orang Indonesia, itu sudah jadi indikator editor. Sebenarnya nggak boleh, tapi dia akan ngecek pertama kali itu apakah tulisan eh, tulisan dari naskah yang semuanya orang Indonesia ini mudah diikuti gitu flow-nya. Kalau misalnya ternyata sulit ya, itu udah jadi warning ya. Kalau secara aspek bahasa eh, kurang gitu ya. Jadi memang eh, PR kita ya sebagai orang yang bukan native ketika menulis istilahnya jadi bebannya tuh jadi ganda gitu ya untuk istilahnya untuk memberi kesan baik ya bahwa meskipun kita bukan native ya tapi kita bisa menulis secara baik gitu gitu ya. Nah ini tadi udah ya kurang lebih sama ya ini tuh kriteria umum screeningnya tadi di workflow kurang lebih sama ya. Nah ini kalau bicara garis besar sebenarnya bisa dilihat di author's guideline ya misalnya referensinya ya terus ini IMRAT, introduction itu isinya apa aja gitu ya. Ini sebenarnya di author guidelines ada gitu. Terus kalau jumlah katanya dibatasi itu juga penting ya. Jurnal-jurnal tertentu biasanya membatasi, misalnya kalau original research hanya 4.000 kata misalnya. Nah itu harus diikuti ya. Oke. Kalau bicara anatominya, kalian bisa masuk ke sini ya, Spring Nature ya. Ada eh, di Springer ini ada kayak semacam course ya. Bisa kalian ikuti gratis, tapi kalian harus sign up dulu gitu ya. Kayak bikin akun ya. Eh, Mungkin bisa dicoba ya. Mungkin ada sesuatu yang baru ya, yang bisa ditawarkan oleh Springer nih ya. Nah kalau bicara anatomi sih nggak jauh-jauh dari IMRAT ya. Abstrak itu juga mini versionnya dari eh, main manuskrip yang mengikuti IMRAT juga gitu. Terus kalau bisa ini standar reporting itu diikuti ya, tergantung desain studinya ya. Nah, ini konsistensi harus. Konsistensi itu tadi dari judul, terminologi juga ya. Terminologi itu nggak boleh diganti-ganti ya. Misalnya kayak gini, eh, misalnya bicara breast cancer, dia memang ada sinonimnya ya. Misalnya apa? Eh, Cancer mamae gitu. Sebenarnya sama ya. Tapi untuk penulisan, jangan kemudian dua-duanya dipakai bolak-balik gitu. Diputuskan aja dari awal mau mau menggunakan breast cancer atau cancer mame gitu ya. Dari awal dari judul sampai akhir ya udah pakai itu aja gitu, satu aja. Meskipun dia bisa dijadikan subjek sorry, adjektif gitu ya. Misalnya apa ya? Kan ada kalau bahasa Inggris ada dua kata itu kemudian tadinya noun terus bisa dijadikan adjektif dan noun gitu ya. Nah, itu juga sebaiknya dihindari ya. Terus misalnya gini, judulnya itu eh, breast cancer patients misalnya ya. Terus jangan kemudian di lain waktu itu menggunakan istilah patient with
breast cancer atau among breast cancer patient. Nah, itu udah tiga hal yang berbeda tuh. Meskipun sebenarnya membahas hal yang sama, tapi dari sisi terminologi itu nggak konsisten gitu. Itu biasanya membuat pembaca bingung biasanya. Ini jadi pembaca tuh akan mereka-reka gini. Ini penulis ngomongin hal yang sama ya dengan tiga istilah tersebut ya, atau ternyata ini ngomongin tiga hal berbeda gitu ya. Jadi konsistensi kalau menurut saya sangat-sangat penting, terutama untuk variabel-variabel utama ya. Jadi ya udah diputuskan. Kalau misalnya mau menggunakan breast cancer dari awal sampai akhir itu. Ya, kalau mau bilang breast cancer patients dari awal dipakai sampai akhir itu. Atau kalau mau misalnya bilang patient with breast cancer, ya udah itu aja yang dipakai dari awal sampai akhir gitu. Ya. Jadi konsistensi sangat-sangat penting kalau menurut saya. Kemudian tadi ya, ini abstrak juga sangat penting. Karena tadi ya, editor itu sibuk. Jadi biasanya screening awal itu dia ngelihat dari abstrak aja. Dia nggak pernah ngelihat full text biasanya. Jadi kalau misalnya abstraknya menurut dia biasa aja, nggak menarik gitu ya, itu bisa kemungkinan ditolaknya sangat tinggi. Oke, ini dua lagi ya. Ini alasan penolakan. Eh, Sebenarnya beririsan dengan dua yang sebelumnya ya. Jadi kalau misalnya tadi nggak masuk skupnya jurnal, pasti ditolak. Kalau secara screening awal naskah itu tidak mengikuti jurnal authors guideline, udah pasti akan ditolak gitu ya. eh, Konsistensinya kurang, udah pasti ditolak gitu. Ya, itu sebenarnya kurang lebih beririsan sama topik sebelumnya. Ya, ini contohnya. Terus kalau misalnya, terutama metode ya, metodenya nggak runut gitu. Ya, eh, nggak runut tuh biasanya gini. Kadang ada mahasiswa nulis metode itu nggak ada subheading, semua campur baur. Ya, kadang di paragraf satu dia ngomongin desain studi sama sampel. Ya, nanti di paragraf berikutnya ya dia ngomongin sampel lagi gitu. Jadi ada beberapa pengulangan yang nggak perlu gitu. Nah, untuk menghindari hal tersebut tadi ya gunakan eh, standar penulisan yang ada tadi misalnya pakai stroke, pakai consort atau pakai prisma ya. Dan mereka tuh punya checklist. Jadi kalau kalian sudah menulis bagian tersebut, kalian bisa cek dulu gitu ya, di checklist berarti udah gitu ya. Yang belum mana aja tinggal kembali lagi eh, ke bagian tersebut dan kalian lengkapi ya. Kemudian data analisis juga ya. Lagi main game. Ini perlu juga ya, jangan sampai istilahnya gini, kita mengklaim melakukan sesuatu yang nggak pas dengan apa yang kita lakukan sebenarnya. Misalnya gini ya, pernah ada tujuannya itu mau mengevaluasi ya sebuah program, tapi ternyata dilihat di metode itu hanya deskriptif gitu. Bagaimana sebenarnya metode yang pendekatannya deskriptif itu kemudian bisa mengevaluasi program gitu. Nah itu nggak terlihat ya, berarti kan metodenya kurang ya gitu. Nah itu biasanya juga jadi indikasi ditolak. Em, yang ketiga, PR juga ya buat masih termasuk saya ya, bikin conclusion itu ternyata sulit ya gitu. Kadang mahasiswa itu juga kalau bikin conclusion tuh malah memberikan eh, subjek baru gitu atau topik baru gitu ya. Jadi intinya kalau bicara conclusion mungkin di sesinya Bu Tia sudah dibahas ya. Conclusion itu sebenarnya hanya merestated hasil sebenarnya. Ya, jadi kalau hasilnya menjawab pertanyaan penelitiannya, nah itu hanya diulang secara ringkas aja sebenarnya, tanpa kemudian muncul. Oleh karena itu, hasil penelitian kami bisa memberikan manfaat terhadap kebijakan pemerintah Indonesia. Nah itu udah terlalu jauh tuh, ya. Jadi enggak, jadi conclusionnya cuma bilang aja standar ya. Tujuannya apa? Misalnya mau melihat apakah faktor ibu mempengaruhi kualitas hidup anak misalnya. Dan ternyata hasilnya itu menunjukkan ya bahwa ibu berperan dalam kualitas hidup anaknya. Nah, conclusionnya hanya gitu ya, bahwa studi kami menemukan dan memperlihatkan bahwa faktor ibu memang mempengaruhi kualitas hidup anak di Indonesia, misalnya penelitiannya di Indonesia ya. Udah sebatas itu aja gitu ya. Jadi nggak mengenalkan terminologi baru ya. Nah, bagian diskusi juga PR nih ya, karena kita memang tidak atau kurang ya, atau generasi saya ya, dalam proses pendidikan dari sekolah dasar sampai kuliah itu agak kurang di apa ya, diajarkan cara
berpikir secara logis gitu. Jadi logical thinkingnya tuh kurang ya. Nah itu sebenarnya salah satu skill dan refleksi di diskusi ya. Yang sering itu mahasiswa di diskusi itu malah mengulang hasil. Jadi misalnya hasilnya tadi usia ibu misalnya ya. Penelitian kami menunjukkan bahwa usia ibu semakin tua usianya semakin memberikan efek positif terhadap kualitas hidup anaknya. Udah titik ya. Terus masih dikasih angkanya lagi parameternya. Misalnya odds rasionya berapa, 95% confidence intervalnya berapa, p-value-nya berapa. Itu di pembahasan ya. Terus dia mencoba bilang bahwa penelitian ini sejalan dengan penelitian di India gitu ya, dikasih lagi parameter statistiknya ya. Terus dia bilang penelitian di India juga menunjukkan bahwa semakin tua usia ibu gitu ya, sangat memberikan dampak positif. Nah, itu kan sebenarnya udah redundant tuh ya. Itu menunjukkan ketidakringkasan dan ketidakpadatan menulis gitu. Ya. Nah, itu itu sebenarnya nggak yang diharapkan di bagian diskusi gitu ya. Di diskusi itu sebenarnya yang perlu itu adalah gini, argumentasinya ya, terlepas dia benar atau salah tadi seperti saya bilang. Yang perlu kalian pikirkan tuh gini, kenapa penelitian kita tuh temuannya sama sama tadi di India gitu ya. Kira-kira bisa dijelaskan melalui aspek yang mana gitu ya. Apakah aspek budaya atau pendidikan si ibu atau pengetahuan ibu gitu ya, itu dari aspek tersebut. Atau ada gak sih teori eh, perilaku gitu ya yang bisa kemudian menjelaskan temuan temuan kita gitu ya. Nah itu yang sebenarnya perlu dimunculkan kalau di bagian diskusi, bukan mengulang hasil ya. eh Nah, ini kalian bisa lihat ya. Di web ini ada namanya Watson ya. Beliau ini editor in chief ya. Beliau short video sih ya. Beliau ngasih tips kira-kira apa sih yang biasa jadi alasan, 15 alasan ya. Kenapa kemudian sebuah naskah itu ditolak gitu ya. Kurang lebih sih sebenarnya sudah dibahas juga ya. Misalnya tadi di luar scope gitu ya. Terus tidak mengikuti author's guideline gitu ya. Tapi untuk lebih detailnya kalian bisa lihat sendiri ya. Ini contoh ada juga ya, saya lupa ini mungkin nature ya. Jadi di sini eh, bisa kalian klik ya masing-masing ya dari link ini nanti kalian baca lagi detailnya. Jadi kalau figure tables juga penting ya. Kalian baca di author's guideline kalau untuk bikin figure sama tables tuh harus disyaratkan apa aja gitu. Kalau susah, kadang kan bahasa Inggrisnya itu mungkin susah ya. Kalian caranya bisa ngecek salah satu eh, paper yang sudah terpublikasi, terus lihat ya tabel yang mereka buat dan sudah dipublikasikan itu seperti apa. Ya, jadi tinggal ditiru aja gitu. Oke. Ini yang di Kesmas ya, alasan penolakan paling sering. Tadi ya di luar scope, terus bahasa. Jadi kalau misalnya bahasa Inggrisnya susah dipahami, biasanya udah langsung kita tolak. Terus tadi dari similarity check-nya lebih dari 20 gitu ya. Terus terdeteksi menggunakan AI lebih dari 20% juga ya, itu biasanya udah langsung kita tolak. Kemudian dari sisi substansi ya, biasanya ini ya, kalau dua reviewer yang ditunjuk dua-duanya menolak, biasanya langsung ditolak. Tapi kalau dari dua, satu mengiyakan ya, positif, nah biasanya akan dicari reviewer ketiga gitu ya. Oke, ini yang terakhir, ini yang saya bilang sebenarnya kalau menurut saya bukan hal baru ya, kalian juga udah tahu ya. Jadi, nah ini mungkin bisa dibaca artikelnya Thomson ya, Thomson 2024. Dia menulis sendiri sebenarnya ya, kayaknya ya. Tapi di sini bisa dilihat nih. Beliau itu punya publikasi 400 publikasi ya. Selama 30 berkarir. Terus beliau itu juga sudah jadi reviewer lebih dari 3.000 manuskrip gitu ya. Terus beliau juga di sini katakanlah banyak terlibat ya di WHO terus di IARC ya gitu ya. Nah, beliau menulis kaitannya dengan hal-hal yang mungkin bisa dicermati ya agar manuskrip yang kita tulis itu kemudian bisa diterima gitu ya. Ada 10 kalau nggak salah ya. Menarik kok ya ininya artikelnya ya. Jadi biasanya gini kalau sudah setengah menulis ya, kita sudah bisa mulai mencari-cari kira-kira jurnal mana yang
bisa menampung manuskrip kita. Kalau saya biasanya sih bikin list 3 sampai 5 potensial jurnal kalau saya, ya. Eh, saya list. Jadi kalau yang nomor satu mereject, saya udah punya jurnal kedua gitu, ya. Nanti kalau yang kedua nolak, saya masukin ke jurnal nomor 3 gitu, ya. Gitu aja terus. Tapi memang kalau di reject itu PR-nya adalah kita mesti menyesuaikan dengan format authors guideline jurnal yang baru gitu, ya. PR-nya itu aja. Kemudian ini yang kedua sangat penting, tadi saya selalu bilang ya, dibaca guidelines-nya, ya. Kemudian ini ada disclosing ya. Jadi kalau menggunakan AI, kita statement kami menggunakan AI untuk misalnya gramatikal gitu ya, aspek apakah menggunakan bantuan AI untuk algoritma analisis misalnya gitu ya. Sebenarnya nggak diharamkan menggunakan AI ya, selama kita mengakui dan kita nyatakan gitu ya. Kemudian, nah formatting ya, ini ada kaitannya sama nomor 2. Tapi sekarang sih kalau tadi ya saya bilang rata-rata sudah punya template, jadi tinggal di-download, ya udah tinggal disesuaikan saja. Terus ini yang kelima yang sangat penting ya. Orang kita tuh kadang senangnya copy paste gitu. Nah itu jangan ya. Eh, apa ya? Sebenarnya menghindari menghindari copy paste itu nggak sulit ya. Eh, Paraphrasing tuh nanti mungkin sama, bisa bisa nanya Bu Helen juga ya. Paraphrasing tuh sebenarnya kalau di bahasa Inggris itu mengubah dari kalimat aktif menjadi kalimat pasif aja tuh sudah paraphrasing tuh, ya. Jadi nggak plagiarisme gitu, ya. Atau mengcopy paste tapi dikasih tanda kurung kurawal itu sebenarnya juga boleh, tapi masa semuanya ada tanda kurung kurawal, kan nggak lucu gitu, ya. Itu nanti memperlihatkan kalau kita malas gitu, ya. Kita dari sisi kemampuan bahasa kita nggak bisa paraphrasing ya statement orang lain gitu. Nah itu udah indikasi jelek, ya. Oke. Atau suruh AI ya, coba paraphrasing kalimat berikut gitu, ya. Itu bisa dipakai ya, tapi mesti kalian baca lagi ya, apakah sudah sesuai, apa beda konteksnya gitu ya. Kadang AI itu sebenarnya juga dia pembohong ya, jangan percaya 100% sama AI ya, mereka bisa berbohong juga gitu soalnya ya. Nah ini juga penting nih, kan biasanya kita punya grafik atau tabel ya. Nah biasanya dari sisi kualitas warna itu harus dipikirkan ya, terus dicoba kalau misalnya pakai warna-warni, dicoba di print eh, dalam format grayscale atau black and white gitu. Kira-kira kalau yang warna-warni itu di print hitam putih masih kelihatan nggak gitu ya secara tegas perbedaannya. Kalau misalnya ternyata sulit membedakan, harus diganti gitu. Karena kan kalau kita misalnya orang di benua lain mau ngeprint artikel kita, kan mungkin dia nggak selalu pakai warna-warni ya gitu. Biasanya hitam putih gitu. Nah itu yang perlu diperhatikan juga. Nah, ini sebenarnya nomor 6 itu ada kok di authors guideline ya. Dia kasih misalnya harus kualitas pixelnya berapa ya. Nah, itu tinggal diikutin saja. Table sama grafik juga perlu. Ini penting karena sebenarnya menampilkan hasil itu, grafik itu jadi salah satu eh, pilihan ya. Kalau dibanding tabel sebenarnya. Kalau misalnya ya, harus milih ditampilkan dalam tabel atau grafik, kalau saya prefer menampilkan hasil tuh di grafik ya. Terutama untuk eh, pertanyaan penelitian utamanya gitu. Ya, karena secara visual lebih mudah buat pembaca sebenarnya ya dibandingkan tabel. Kalau misalnya tabelnya masih dianggap penting, bisa dijadikan aneks atau supplementary tabel gitu ya. Jadi bukan berarti nggak ada. Nah ini bibliografi juga penting ya. Em, nggak ada batasan sih ya, tapi kalau kita punya referensi 15 itu terlalu dikit ya. Minimal 30-40 referensi gitu ya. Jadi kalau misalnya di bagian diskusi kita hanya mengutip satu artikel dan itu terus, wah udah, itu indikasi tuh ya, indikasi plagiarismenya sangat tinggi gitu, dan menunjukkan kalau penulisnya itu malas gitu ya, dan membacanya rendah berarti ya, dia tidak membaca banyak hal gitu ya. Yang 9 tadi ya, kalau bisa bikin conclusion itu inline dengan hasil. Nah ini timeline juga penting tadi ya, saya bilang. Jadi kalau misalnya dikasih waktu hanya 21 hari untuk merespon, sebisa mungkin di kurun waktu tersebut selesai. Ya, bisa sih sebenarnya minta perpanjangan waktu, tapi itu jadi indikasi lagi ya, kalau kita kurang serius gitu. Istilahnya kita tidak memprioritaskan apa manuskrip kita gitu ya. Jadi biasanya kalau dapat respon dari jurnal terhadap tulisan kita, yang lain tuh udah jadi kalah prioritas tuh ya. Karena ketika kita mengomentari
masukan dari jurnal. Ini dok. Peneliti utama itu pertama dia ngedraft ya, tapi kemudian dia harus mendapat persetujuan dari co-autorsnya. Kalau kita punya co-authors 10 ya, secara logika kita harus menunggu dari 10 co-authors itu untuk kemudian menyatakan oke semua bahwa respon yang sudah kita bangun baik dan bisa resubmitted gitu ya. Gitu. Jadi bukan cuma tergantung kita selesai mendraft gitu ya. Jadi kalau 21 hari dikasih waktunya, 5 hari kita kita bangun ya, kita drafting responnya terhadap semua reviewer, terus dikirim ke semua co-authors, kita tunggu ya respon dari co-authors, ada masukan atau semua oke gitu ya. Nah ini kalau dari Springer Nature ya, apa yang editor harapkan sebenarnya dari sebuah manuskrip, nggak jauh-jauh nih kalau dilihat ya, masuk ke skopnya ya, terus eh, sesuai ya, memang research-nya, terus menawarkan tadi ya nilai baru ya, edit value-nya. Tadi kalau saya bilang kalau udah membawa-bawa nama Indonesia udah pasti ada nilai jualnya ya. Kemudian ini ya yang carefully prepared ya and follows the journal submission guideline, ini menunjukkan tadi saya bilang ya keseriusan kita bahwa kita nggak sembarangan gitu ya. Itu terlihat tuh ya. Kemudian tadi ini ya nggak bertele-tele jadi concise ya to the point. Sama kemudian ini secara etik terlihat ya. Ini ada beberapa, ini tadi yang saya bilang ya, di Springer Nature itu ada author tutorial ya. Jadi writing a journal manuscript nih kalian bisa registrasi ya. Mestinya sih ada dapat sertifikat juga ya gitu. Nah, ini kalau dari Kesmas ya, sama nih tuh. Ya, ngikutin template, terus fokusnya masuk ke skopnya ya, ngikuti panduan penulisan jurnal ya. Terus kalau bisa dipastikan cek similarity sama deteksi AI-nya tadi nggak sampai 20%. Kalau memang sudah proofread lebih bagus ya. Ya, itu aja. Udah cukup. Itu aja dari paparan dari saya ya. Terima kasih. Saya